Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas penerapan teori kimia medisinal ya, terutama farmakodinamik, dan juga ada nanti farmakokinetik untuk penelitian menggunakan aplikasi ya, docking ya, untuk melihat afinitas antara senyawa obat. Di sini adalah senyawa alisin, yaitu isolat dari bawang putih ya, apakah memiliki afinitas yang baik terhadap reseptor insulin ya, yang berperan pada produksi insulin, yaitu pada reseptor sulfonylurea ya, yang nanti dapat dimanfaatkan pada penelitian diabetes ya, begitu. Ya, pada penelitian ini kita akan melihat apakah suatu kandidat obat itu dapat menjadi kandidat obat yang baik berdasarkan kemampuan penetrasi obat dan afinitasnya terhadap reseptor. Karena itu dua parameter ini, kemampuan penetrasi obat dan afinitasnya terhadap reseptor, yang akan dilihat pada penelitian ini. Pada tahap pertama kita akan melihat struktur senyawa ligan kita, obat kita, yaitu alisin tadi. Kita lihat kemampuan penetrasi obat menggunakan aturan 5 Lipinski ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada teori-teori sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penerapan penggunaan hukum Lipinski ini pada senyawa alisin. Nah, jika kita lihat senyawa alisin ini memiliki struktur demikian yang digambar dengan Chendraw dan dianalisis sifat fisikal kimianya untuk menyesuaikan dengan aturan Lipinski. Jika kita perhatikan bahwa bobot molekulnya ya, BM-nya itu ternyata kurang dari 500, sehingga memiliki kriteria yang baik sehingga dapat terserap ya dengan baik lewat difusi pasif di usus. Kemudian kalau kita lihat lagi parameter log P, yaitu koefisien partisinya kurang dari 5, berarti senyawa ini bisa larut di dalam cairan pencernaan ya sampai menuju usus, dan juga dapat juga terserap menembus membran usus yang tersusun dari lipid. Nah, kemudian parameter yang lain yaitu H donor, ikatan hidrogen, itu tidak ada ya, tidak memiliki itu. Kemudian H aseptor ikatan hidrogen ada satu, yaitu atom O. Nah, tentu ini semuanya kurang dari 5 ya. Nah, sehingga senyawa ini tidak sangat hidrofil, tidak sangat banyak terikat dengan air yang nantinya dapat mengganggu pada penyerapan di membran usus. Nah, sehingga ini memenuhi persyaratan. Ya, dari aturan 5 Lipinski ini dapat disimpulkan bahwa senyawa ini dapat memiliki penetrasi yang baik di dalam tubuh. Ya, setelah dilakukan analisis ya afinitas ya, untuk melihat bagaimana interaksi alisin senyawa obat kandidat dengan reseptor, maka dilakukan studi docking menggunakan aplikasi Autodoc ya, Vina ya. Nah, ini terlihat bahwa alisin dengan reseptor energi ikatannya itu nilainya ada min berapa ini, min 4,0 ya. Nah, min 4,0 ini berarti di bawah 0. Artinya kalau min itu interaksi antara alisin dan reseptor menyebabkan terlepasnya sejumlah energi. Ini menunjukkan terjadinya pelepasan energi atau efisiensi energi yang bahkan terbentuk dari interaksi alisin dan reseptor daripada alisin sendiri atau reseptor sendiri sebelum berikatan, yang artinya alisin sebelum berikatan dan reseptor sebelum berikatan energinya jauh bahkan lebih besar dari ini. Nah, sehingga pasti alisin dan reseptor memiliki kecenderungan yang
menyukai untuk saling berinteraksi, dan ini menunjukkan afinitas yang baik ya. Kemudian selain dari sisi energi, nanti kita akan lihat dari jenis ikatan yang juga dapat terlihat, dan jumlah asam amino dari reseptor yang diikat itu juga menentukan baik tidaknya interaksi. Ya, jika dilihat ya, ada beberapa jenis ikatan yang dapat terbentuk yang ditandai dengan warna ya. Nah, jika kalian lihat itu ya, ada warna hijau muda, itu menandakan terbentuknya interaksi van der Waals atau hidrofob ya. Ya, kemudian hijau tua itu adalah ikatan hidrogen. Nah, kemudian yang warna-warna lain, misalnya kita ambil salah satu contoh warna merah muda, yaitu interaksi alkil ya, dari alkilnya asam amino reseptor dengan alkilnya obat kita ya. Nah, jika kita perhatikan ya lebih rinci di situ, interaksi van der Waals terjadi ya, yaitu antara struktur karbon dari obat kita dengan biasanya dari alkil ya, alkil dari asam-asam amino dari reseptor ya. Nah, yang warna hijau muda ya. Kalau hijau tua di sebelah kanan itu kan ya, terlihat juga itu ya, ada warna hijau tua itu hijau muda ya. Nah, hijau muda itu juga itu interaksi van der Waals. Sedangkan ikatan hidrogen itu terlihat ya, ikatan hidrogen itu antara apa itu ya, itu O ya, O dengan itu dengan asam amino ya, begitu. Atau dari asam amino yang punya H juga dengan atom elektron negativitas yang besar yang ada di senyawa obat kita. Nah, itu terlihat ya, seperti itu bisa dilihat. Nah, kemudian kode asam amino, jenis asam amino yang berikatan itu banyak sekali yang ditandai dengan gambar bulat. Ada warna hijau tadi, ada warna merah muda, ungu ya, dan macam-macamnya. Nah, kalau di gambar itu ada kode MET A648, itu artinya asam aminonya yang terikat oleh obat adalah asam amino metionin urutan ke 648 ya. Begitu ya. Jadi di situ ada ikatan-ikatan yang banyak terjadi, yang terbentuk ikatan interaksi van der Waals, ikatan hidrogen, alkil, dan yang lain-lain ya. Kemudian jumlah asam aminonya banyak, jenis-jenisnya ada metionin, dan sesuai dengan yang ada di kode itu ya, ada metionin dan lain-lainnya, valin juga ya. Nah, begitu. Dan ini adalah struktur bangun geometri dari senyawa obat kita ini yang bisa masuk ke dalam contoh senyawa obat yang bisa masuk ke dalam lubang obat. Nah, ini yang dicontohkan di sini adalah kontrol positif ya, bukan alisin. Jadi alisin tadi senyawa obat alisin yang di dalam lubang putih juga kita coba bersama pembandingnya, yaitu kontrol positif ya di sini, yaitu glibenclamide. Nah, makanya strukturnya beda. Nah, kita berikan contoh yang struktur kontrol positif karena lebih mudah terlihat. Nah, glibenclamide bangun geometrinya seperti ini. Nah, agar bisa masuk ke dalam lubang obatnya di reseptor. Nah, mengapa bisa menyesuaikan seperti itu ya, bukan bidang planar atau seperti apa? Karena pasti di struktur glibenclamide terdapat beberapa pusat atom chiral sehingga dapat berotasi, memungkinkan merubah bentuk dan menyesuaikan masuk ke dalam lubang obat ya di reseptor ya. Ya, demikian penerapan dari teori kimia medisinal pada penelitian studi docking ya. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran bagi adik-adik ya. Terima kasih ya. Saya tutup ya.